Jika dosa tidak mengandung hukuman Tuhan, lalu kenapa Perjanjian Baru mengajak kita untuk taat, untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan? Yang pertama, karena ketaatan adalah sebagai bentuk rasa syukur. Karena Tuhan sudah amat sangat baik. Dia sudah menebus kita dengan nyawanya. Jadi ketaatan itu sebagai rasa syukur, bukan taat karena takut hukuman. Yang kedua, dosa berakibat pada kondisi rohani kita. Dosa merusak kondisi rohani kita. Setelah berdosa, setiap orang jujur itu akan mulai muncul sedikit rasa malas datang kepada Tuhan. Rasa malas untuk hal-hal rohani, malas beribadah, malas ke gereja, malas berdoa, malas memuji, menyembah, dan lain-lain. Merusak kondisi rohani. Yang jika dibiarkan lama-lama, rasa malas itu makin menjauhkan kita, makin jauh dengan Tuhan, sampai pada batas tertentu itu kita kehilangan percaya kepada Yesus. Kehilangan rasa percaya kepada Yesus, tidak butuh Yesus. Dan dengan berbagai realita, iblis akan makin menarik kita sehingga kita menolak Yesus, murtad dari Yesus. Maka berlakulah Ibrani 10 ayat 26. Kita kehilangan keselamatan. Dikatakan upah dosa adalah maut, yaitu dosa merusak kondisi rohani kita, menjauhkan kita makin lama makin jauh, hingga pada batas tertentu kita kehilangan percaya Yesus dan menolak Yesus. Itu berkaitan dengan Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Itu tidak mungkin. Yang kedua, dosa mengandung konsekuensi logis. Kalau kita tidak mengasihi, kalau kita berbuat masalah terhadap orang, ya akan ada timbul masalah. Dan yang paling ekstrim mungkin masalah hukum. Kalau kita mencuri dan lain-lain, ya kita akan berhadapan dengan masalah hukum. Itu konsekuensi logis dari dosa. Dan kalau itu dosa untuk yang merusak diri sendiri, ya sudah pasti. Itu mengandung konsekuensi logis terhadap kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi dosa mengandung konsekuensi logis. Jadi yang terutama adalah mengatasi dosa merusak kondisi rohani kita. Jadi jangan pernah mundur karena sudah merasa berdosa lalu merasa malas datang pada Tuhan, enggan datang sama Tuhan. Ingatlah, Tuhan sangat merindukan memeluk kita. Tuhan, aku masih berdosa. Tuhan mengatakan, aku punya pengampunan lebih dari 7 kali 70 kali. Pengampunan Tuhan tidak terbatas. Jadi tetaplah ingat kasih Tuhan. Apapun keadaan Anda, sekotor apapun keadaan Anda, Tuhan sangat ingin memeluk kita setiap waktu.